Halo Pega BKKBN. Kita ketemu lagi bersama Bulan. Ya. Apa itu Bulan? Namanya Bapak dulu dong, kan Bulan. Budiman. Ya, dan Lani Bulan. Iya. Kita mau ke episode berapa ini, Lan? Kayaknya udah kesekian kali kalau tidak salah ya, udah ke episode 19 nih Pak Budi. Wih, laju ini. Laju ya. Laju. Sekarang kita mau bicara tentang apa ini? Hari ini senang sekali nih, kita di episode kali ini bisa kedatangan tamu juga, akan bincang-bincang nih soal stunting dan soal stunting dan ada hubungannya juga dengan KB. Apa sih hubungannya antara kedua ini ya? Sebentar kita akan bahas nih. Ya, siap. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu kali ya narasumber yang udah ada nih. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ada Dokter Haji Zamhir Setiawan, Master Epidemiologi di sini. Halo Pak Direktur, bisa dipanggil apa nih ya Pak? Iya. Pak Direktur, Pak Dokter. Apa aja boleh. Siap. Siap. Ya. Ini sudah kemana saja nih barusan dokter? Kan tiba hari ini ya? Iya. Oh, hari ini di Palu. Hari ini di Palu kita sudah melakukan penilaian untuk nominasi lomba klinik swasta tingkat nasional ya. Siap. Jadi kebetulan Sulawesi Tengah ini kan masuk salah satu nominasi untuk juara nasional. Itu. Jadi apa namanya? Dan tadi kita mengunjungi tempat pelayanan KB di PPKS ya, di klinik Nisa ya juga tadi ya, di klinik Nisa dan PPKS. Ya, PPK. Ya, ya itu. Jadi Pak Dokter ke Palu, ke Sulawesi Tengah, apa baru kali ini atau sebelumnya sudah pernah juga kemarin Pak? Sepertinya mungkin kalau 5 kali mungkin ada. Sudah sering, berarti sudah sering merasakan kaledo dokter? 5 atau lebih saya lupa. Jadi kaledo sudah berarti? Sudah biasa. Udah biasa. Kelor juga udah biasa berarti ya? Kelor. Sayur kelor biasa, daun kelor. Kalau di sini belum pernah, tapi kalau di tempat saya sudah biasa. Aduh. Belum pernah, tapi sudah 5 kali. Karena di sini kepercayaannya sekali saja dokter makan sayur kelor, sayur kelor akan menetap di sini dokter. Buahnya atau daunnya? Daunnya. Oh, daun kelor. Iya. Daun kelor. Iya. Di sini tuh ya dengan santan dia. Iya, sama. Berarti di tempat saya dari Lampung, daun kelor memang biasa di santan, biasanya dengan labu kuning. Labu kuning. Kalau di sini biasa dengan buah pisang, dokter. Pisang yang agak muda. Iya. Itu biasa dicang. Sudah makan Pak Budi? Mau makan langsung telan udah ya. Enak nih. Iya, oke. Baik, mau tanya-tanya apa nih kita? Kita tanya langsung saja. Iya. Paling kita tadi kan terkait dengan sudah di lokasi penilaian kan, karena Sulawesi Tengah itu jadi salah satu masuk penilaian terkait apa ya kemarin ya, nominasi lomba klinik swasta. Nah, menurut Pak Dokter gimana tuh dari klinik swasta di Sulawesi Tengah sendiri setelah di peninjauan tadi? Boleh tahu? Siapa tahu. Iya. Jadi ceritanya mungkin kita cerita lombanya dulu ya. Siap. Jadi lomba ini sudah tahun kedua kita lakukan sejak yang pertama tahun 2023 ya, kita melakukan penilaian terhadap klinik swasta ya, artinya nih baru pertama tahun lalu. Karena kalau klinik-klinik pemerintah kan kita sudah biasa ya, sudah biasa dilakukan lomba. Nah, sementara yang mendukung program kita khususnya pelayanan KB ini kan tidak hanya klinik pemerintah, tidak hanya vaskes milik pemerintah, tapi juga ada milik swasta yang mereka juga berkontribusi terhadap keberhasilan program KB. Nah, maka untuk memberikan apresiasi kepada dukungan mereka dan juga memberikan motivasi terhadap klinik-klinik yang lain,
maka kita lakukan penilaian ini. Nah, jadi tahun ini Sulawesi Tengah termasuk salah satu nominasi 3 besar ya, 3 besar tingkat nasional. Artinya tinggal nanti kita lihat. Nanti kan kita penilaian sedang berproses ya. Nanti kita lihat nilainya dari 3 besar untuk regional luar Jawa Bali 2 ya, luar Jawa Bali 2. Karena kita bagi 3 regional berdasarkan jumlah pus ya. Jadi ada Jawa Bali, luar Jawa Bali 1 dan luar Jawa Bali 2. Nah, kebetulan Sulawesi Tengah ini masuk di regional luar Jawa Bali 2. Nominasinya itu Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Riau. Nah, di antara 3 ini nanti setelah selesai kita lihat nilainya mana nanti jadi juara 1, juara 2 dan juara 3 untuk regional 3 ini, seperti itu. Berarti dibagi per regional ya. Ya, karena tidak mungkin, pasti tidak mau kan kalau Sulawesi dibandingkan dengan Jawa, begitu. Maka kita bagi. Tadi berdasarkan pusnya ya untuk pembagian regionalnya tadi. Ya. Dari data demografi. Oh, itu bagian dari indikatornya juga. Indikator penilaiannya, dokter? Indikator penilaian cukup banyak ya. Jadi pasti ketersediaan tenaga yang kompeten, yang terlatih. Nah, kemudian ketersediaan sarana untuk pelayanannya, ya, misalnya IUD kit, implant removal kit, gitu ya. Kemudian ketersediaan alkonnya tidak boleh kosong, khususnya MKJP, gitu. Jadi kelengkapannya. Jadi ada item-item yang lain. Jadi penilaian kita ini kan bertahap ya, mulai dari kabupaten kota dulu. Kabupaten kota sejak bulan Februari Maret ya kita berproses. Kabupaten kota nanti pilih nominasi dari kabupaten yang mewakili. Nanti provinsi melakukan penilaian lagi. Semua antar kabupaten tadi, jadi satu kabupaten satu. Kalau di Sulawesi Tengah berapa? 13. Artinya ada 13 nominasi yang dinilai oleh provinsi. Nanti satu itu sebagai yang terbaik di Sulawesi Tengah itu dikirim ke pusat. Nanti di pusat akan melihat mulai dari profil, ya kan, profilnya, ya kan, kita lihat dari data-data yang dikirim. Baru nanti kita ambil 5 per regional, 5 besar, kita minta untuk presentasi secara virtual. Nah, jadi virtual presentasi untuk mendapatkan nominasi yang 3 besar tadi. Baru setelah dapat 3 besar, kita lakukan penilaian ke lapangan. Langsungnya. Seperti itu. Siap. Makanya tidak mudah yang masuk ya tidak mudah. Makanya yang masuk 3 besar ini sudah luar biasa. Iya, sudah hebat. Sudah hebat. Yang jelas sudah terbaik di provinsi. Iya, jempol dulu untuk Dokter Rosanna. Jadi sudah hebat ini. 3 besar tingkat nasional ya. Kalau tahun ini hanya 28 provinsi, artinya 3 di antara 28 provinsi. Biasa. Iya, luar biasa. Terus ini akan berkesinambungan Pak Direktur? Kita maunya seperti itu karena tujuannya tadi kan untuk memberikan apresiasi ya. Jadi mereka tetap semangat. Kemudian yang belum ya, klinik-klinik swasta yang lain yang belum yang belum ikut memberikan pelayanan KB ikut termotivasi. Tujuan kita seperti itu karena kalau kita lihat di data dari sekian banyak klinik yang memberikan pelayanan KB yang terregistrasi di BKKBN itu swastanya hanya sekitar 6%, jadi kecil sekali. Artinya masih banyak klinik-klinik swasta yang perlu kita rangkul ya, kita dorong, kita beri motivasi supaya ikut memberikan pelayanan KB sehingga pelayanan kita semakin dekat kepada masyarakat, semakin mudah diakses oleh masyarakat, seperti itu ya. Iya, menjadi salah satu PR kita juga ya. Klinik swasta. Oke Pak Budi, jadi kalau untuk dengar-dengar nih Pak, kan kita sudah masuk di bulan Juni nih, Harganas, Hari Keluarga Nasional. Dengar-dengar juga nih Pak Direktur sebagai Ketua Bidang pelayanan KB serentak dan bakti sosial. Dan bakti sosial di Harganas ini ya. Iya.
Sejauh ini Pak Direktur gimana sih persiapan dari pelayanan KB itu sendiri dalam rangka Harganas? Ya, sebelum itu saya ingin sampaikan juga bahwa lomba klinik swasta tadi termasuk salah satu rangkaian Harganas. Maka kita sudah mulai dari Februari, bulan ini Juni sebelum Harganas itu harus sudah selesai. Sudah kita tetapkan siapa juara-juaranya dan nanti akan diumumkan pada puncak Harganas. Nah, itu kegiatan dari direktorat. Di samping kegiatan, jadi di direktorat kami ada 3 kegiatan. Satu, lomba klinik swasta tingkat nasional. Yang satu, lomba role model TPMB tingkat nasional, tempat praktek mandiri tingkat nasional. Ya, kebetulan Sulawesi Tengah juga masuk salah satu nominasi nasional ya. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga adalah pelayanan serentak sejuta akseptor. Itu memang di Direktorat Akses Pelayanan KB. Tetapi untuk panitia Harganas tadi seperti disampaikan Mbak Lani, saya sebagai ketua bidang pelayanan serentak tadi ya, pelayanan serentak juta akseptor dan bakti sosial. Artinya tidak hanya pelayanan KB serentaknya, tetapi ada beberapa kegiatan bakti sosial yang lain. Nah, saya cerita dulu soal pelayanan KB serentak sejuta akseptor atau kita singkat PSA ya, yang dilaksanakan kemarin tanggal 4 ya di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota serentak. Target kita tahun ini lebih dari 1,2 juta. Ya, karena memang namanya sejuta akseptor, jadi minimal 1 juta. Tapi pengalaman tahun sebelumnya kita paling rendah memang semua di atas 1,2 ya. Nah, maka kita tidak mau turun dari itu. 1,2 juta tahun ini dibagi semua provinsi. Kemarin sudah dilakukan selama 24 jam. Ya, di tanggal 4 mulai jam 00 sampai 23.59 tadi malam artinya ya. Dan sekarang proses penginputan laporan sampai nanti tanggal 11. Jadi nanti di tanggal 11 itu akan ditutup laporannya ya, sehingga akan terlihat. Nah, itu pun kita nilai ada 19 kategori pemenang nanti akan diumumkan juga di puncak Harganas untuk PSA ini. Banyak ya, 19. Ya, karena gini, tetap kita bagi 3 regional. Di masing-masing regional nanti ada juara terbanyak tingkat provinsi, juara terbanyak tingkat kabupaten kota, MKJP terbanyak tingkat provinsi, MKJP terbanyak tingkat kabupaten kota, dan seterusnya. Jadi ada 19 yang kita nilai untuk PSA ini. Itu PSA-nya. Nah, bakti sosial itu juga nanti akan dilaksanakan sebagai rangkaian Harganas di tanggal 27 Juni. Itu ada sunatan massal. Ya, sunatan massal ini dilakukan tanggal 27 H-2 sebelum Harganas di Semarang karena memang puncak Harganas di Semarang, jadi kita memberikan kegiatan sosial kepada anak-anak di kota Semarang. Yang kedua, donor darah. Donor darah juga di tanggal 27 dilaksanakan juga di Semarang di Komplek Kantor Gubernuran dengan harapan para pegawai-pegawai yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang ikut menyumbangkan darahnya gitu ya. Di samping itu ada lagi pelayanan KB pada puncak Harganas tanggal 29 di area acara ya di lapangan Simpang 5 atau lapangan Pancasila Semarang. Itu akan ada pelayanan KB yang dilakukan di tenda dan di mobil pelayanan. Nah, itu yang pusat. Di provinsi pada rangkaian itu ada juga pelayanan KB di perusahaan tanggal 27 juga gitu. Artinya beberapa kegiatan bakti sosial kita lakukan dalam rangka Harganas ini. Berarti banyak mitra nih terlibat di bakti sosial ini. Betul, ya, sudah pasti. Karena BKKBN kan tidak bisa bekerja sendiri ya. Terutama IBIDAN, IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia itu pasti ujung tombak pelayanan kita ya. Jadi di semua daerah, semua tingkatan pasti bidan terlibat. Di samping itu pasti juga Ikatan Dokter Indonesia IDI, karena di klinik-klinik, di pasienkes itu pasti ada dokternya, termasuk pada saat pelayanan. Kemudian POGI ya, Perhimpunan Obstetri Ginekologi atau dokter kebidanan dan kandungan, itu juga mitra kita yang selalu ada. Kemudian di samping itu tentu saja tenaga lini lapangan ya, sebenarnya bukan mitra kalau
memang bagian dari kita ya. Iya. Tapi mereka juga berperan bagaimana menggerakkan, mendorong Mobilisasi. peserta kita ya ketika kegiatan ini dilakukan. Kemudian terkait dengan apa tadi, klinik swasta, kita ada asosiasi klinik ya, seluruh Indonesia, ASKLIN itu juga mitra kita. Jadi banyak pihak yang terkait, dinas kesehatan, kemudian OPDKB dan lain-lainnya ya, jajaran pemerintah daerah itu, provinsi dan kabupaten kota, itu semua mendukung kegiatan kita. Intinya sinergi, Dok. Ya, tanpa mereka kita tidak akan bisa, tidak akan bisa kerja sendiri. Ya pasti ya. Ya, dokter, kembali ke tadi tentang klinik ini yang mau diumumkan di Harganas. Ya, Harganas. Itu pembiayaannya itu yang biayai BKKBN atau bagaimana, dokter? Maksudnya Untuk mendatangkan pemenang nanti. ya, jadi karena sesuai dengan aturan dari panitia, kita tidak boleh banyak-banyak, mengingat yang akan diberikan apresiasi piagam itu cukup banyak lomba ya, tidak hanya yang tadi saya sebut, karena kedeputian lain, direktorat lain juga punya lomba-lomba yang cukup banyak. Dari panitia menganjurkan hanya juara 1 ya yang didatangkan. Nah, itu dari panitia pusat memang tentu saja mengharapkan dari provinsi ya, provinsi yang istilahnya memfasilitasi kehadiran pemenang tersebut. Siap. Tetapi itu untuk juara 1. Untuk juara 2 dan 3 apabila mereka bersedia dengan biaya sendiri, biaya mandiri istilahnya, itu juga kita persilakan. Karena pengalaman kita tahun lalu dari provinsi yang lain yang tidak juara 1, mereka siap hadir karena itu suatu kebanggaan sendiri bagi mereka bisa menjadi juara nasional walaupun bukan juara 1 gitu. Setidaknya bisa bercerita juga ya, ketika kembali dan memotivasi nanti. Ya, dan bisa menghadiri puncak Harganas. Harganas itu kan apa ya? Pesta besarnya BKKBN begitu ya. Kalau di kesehatan tuh punya Hari Kesehatan Nasional, nah, kita punya Hari Keluarga Nasional. Gitu. Baik, dokter. Bagaimana? Kita ini bulan. Aku bulan. Apa nih? Kita ke sponsor dulu. Ya, boleh. Dari tadi saya lihat matanya Pak Budi macam ke situ terus. Tidak sabar mempromosikan produk. Tapi saya sudah makan. Oke. Ini dokter, kita di podcast kita setiap adakan podcast, kita ikut mempromosikan produk UPPK yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Untuk sementara ini kita dahulukan dulu yang di Kota Palu, dokter. Tapi yang ada sekarang ini ada juga nih dari beberapa kabupaten juga, Pak. Iya, sudah. Iya, di sini ada 3 ya kan. Jadi ada abon ikan nih dari Banggai. Ini dari Banggai. Bulagi Utara. UPPK. Dokter pernah ke Banggai barangkali? Belum. Jarak dari sini kalau kita berangkat subuh, di sana itu tiba jam 8 atau jam 9 malam, dokter. Itu lewat darat ya? Darat. Itu pun pakai mobil pribadi. Kalau kita pakai angkutan umum, tiba subuh. Kan ada Banggai Kepulauan ya? Iya, ada Banggai Laut. Banggai Laut. Sebutan kami itu Tribang. Jadi Banggai itu yang di darat. Iya, di darat, di daratan. Banggai Kepulauan. Ini terpisah sendiri. Banggai Laut terpisah juga sendiri, dokter. Jadi ada 3. Berarti cukup banyak pulau-pulau kecil ya? Cukup banyak di Sulawesi Tengah ini. Yang saya ini hanya 1 kabupaten kota di antara 13 itu hanya 1 yang tidak punya laut, Pak Direktur. Hanya Sigi. Yang lainnya, jadi kalau kita ke timur ini, arah timur ke Banggai itu sepanjang jalan ini laut. Oke. Jadi pesisir ini banyak ke sana. Nah, kembali ke abon, ini ikannya ikan apa ini? Iya. Ini lah nih. Coba, awas tidak tahu. Karena saya tidak tahu. Bentar, di sini ikan apa ya? Kita harus cari tahu juga. Iya, kita harus cari tahu nih. Biasanya tenggiri begitu ya. Kalau dari gambarnya apa nih, Bang? Nebak. Tapi ini dari UPPKA Montolutusanya dari
Kecamatan Bulagi Utara itu di Kabupaten Banggai. Ya, dia dipasarkan di mana? Hanya di Banggai, apa di sudah di Banggai, Kota ada juga Palu atau sudah dibawa keluar? Di pusat oleh-oleh. Saya yang interview nih sekarang. Iya. Iya. Udah ada nih di pusat oleh-oleh di Kota Palu. Ada juga. Ya. Varian rasanya satu macam atau ada yang lain? Iya. Ada yang pedas, ada yang tidak. Pak Direktur mengharap ke langit. Iya. Ya kan Iya, yang mempromosikan saya harus tanya. Siap. PR kita itu ke depan. Iya. Pak Budi. Iya. Harus tahu. Iya dong. Iya dong. Harus tahu rasanya. Apa yang kedua? Nah, ini kalau yang ini ada instan kunyit Roata. Kalau ini dia dari Kabupaten Donggala, dari UPPKA Mangrove Donggala, kunyit ya, instan Kunyit dibikin serbuk ya. Serbuk, Iya. ya betul. Oke, ya. Kemudian yang Khasiatnya ketiga, tidak disampaikan khasiatnya. Iya. khasiatnya. Khasiatnya Menambah daya tahan menambah tubuh daya ya tahan pasti. tubuh. Itulah ya, kunyit. Jadi ini kayak diseduh gitu ya, kayak kopi menggunakan air panas. Nah, pasti belum pernah coba ya. Nah, harus coba dulu sini. Itu ya, biar Pak Dokter bisa lihat juga. Yang jelas tidak bikin kulit kuning ya. Ya. Karena kalau kulit kuning itu berarti hepatitis. Iya. Terakhir dokter, ini kerupuk kelor yang kita sebut-sebut Nah, tadi Taylor, iya, ini kerupuk kelor. Nah, ini yang saya baru dengar ini. Ini tanpa bahan pengawet. Komposisinya daun kelor, tepung dari daun kelor ya? Iya dokter, garam, bawang putih, bubuk kaldu. Itu dari Tojo Una-Una. Dari Tojo Una-Una. Tapi pasti Dokter dicampur merasa- tepung ya? Komposisinya tadi ada. Iya dokter. Ya, kalau dia sebentar saya lihat. Kalau dia, nah ini ada tepung tapioka ya. Ya, nanti kita coba ya Iya, setelah ini ya. Biar Biar penonton tidak ikut. oke ya. Itu tadi. Terima Iya. kasih loh PPK. Ya. Jadi semua ini sudah ada di toko oleh-oleh di Iya, di toko Kota Palu ya. Kota Sudah. Palu. Tapi belum ada yang di luar dijual ke luar ya. Keluar itu biasanya nanti kegiatan kayak harga res begitu dokter, Oh, kami iya. pasti bawa. Tapi memang ada Atau ada beberapa kanu Sudah pariwisata. yang dicoba udah masuk keluar. Shopee belum? Nah, Kalau coba dianjurkan mereka masuk Shopee. Nanti siapa siap. tahu ada yang pesan. Betul. ke marketplace ya. Nah, Iya. kan sekarang era digital, jadi Iya, betul. Era digital. Catatan Ya. lagi, banyak catatan untuk host. Nanti kita sampaikan ke penanggung jawab PPK. Iya. Begitu memang alibinya kalau tidak bisa hadir. Iya. Oke, kita lanjut dokter. Iya. Untuk yang tadi di klinik yang dikunjungi itu dokter, ada tidak keluhan mereka atau masukan dari mereka kepada Pak Direktur? Sementara tadi kalau kita dengar semua baik-baik saja ya, baik apa tuh alatnya cukup, tenaganya cukup, alkonnya juga dari OPD KB dari Dinas P2KB-nya Kota lancar, tidak ada masalah. Artinya terkait dengan kebutuhan untuk pelayanan tidak masalah, termasuk akseptor. Kalau kita dengar tadi akseptornya semua justru mereka yang membutuhkan, jadi tidak harus dengan istilahnya kerja keras yang untuk mengajak mereka ber-KB itu sepertinya tidak terlalu sulit gitu ya untuk di Kota Palu ya. Ya. Mungkin karena di ibu kota dokter. Ya. Iya, tapi bicara soal masukan dan saran tadi, kita mau ke sini dulu nih. Untuk akses dan pelayanan KB. Coba deh, Lani jangan grogi dong. Iya. Mantap loh, Pak Kayaknya Direktur. kurang minum nih. Minum dulu. Aduh, Tapi ini tidak bisa saya dipromosikan Anda. Lani. Ya, tidak. Iya, gimana? Silakan Pak juga mulai diminum airnya. Ya. Iya, jadi kan untuk akses dan pelayanan KB sendiri Ya. di tahun Akses pelayanan KB. akses pelayanan KB setiap tahun itu kayaknya memanfaatkan setiap momen-momen hari-hari besar ya. Kayak kemarin ada Hari Kartini, HUT IBI itu juga ada pelayanan KB-nya juga. Nah, terkait itu saya serahkan ke Pak Budi deh. Iya dokter, ini ada curhatan yang ini. Ya. Selain disebut yang dua tadi, ada juga yang Pak Direktur sudah sebutkan tentang pelayanan sejuta akseptor.
ketiga momentum ini curhatan dari beberapa mitra, termasuk dari petugas lapangannya kita itu PKB PLKB mempertanyakan sedikit lebih mana relatif mereka ini agak katanya kerja lebih ekstra karena target yang diberikan itu relatif sangat besar, kemudian dengan durasi waktu yang singkat. Kalau tanggapan dokter terhadap ini? Jadi gini, di Kedeputian KPKR itu kita punya 4 direktorat, ya, 4 direktorat, ada akses pelayanan KB, kualitas pelayanan KB, kemudian kesehatan reproduksi dan pelayanan KB wilayah khusus. Nah, 4 direktorat ini dibagi, jadi bukan hanya diakses ya untuk kegiatan-kegiatan momentum itu, dan itu sebenarnya semata-mata untuk istilahnya kita berbagi beban kerja, siapa yang melaksanakan pelayanan KB pada hari Kartini, siapa yang melaksanakan pelayanan KB HUT IP, KB perusahaan, PSA dan seterusnya. Nah, ini saya perlu sampaikan latar belakang mengapa itu ada, karena kalau kita lihat capaian program kita kan belum sesuai target ya. Jadi masih dari tahun ke tahun itu target kita tuh belum tercapai begitu ya. Penggunaan kontrasepsi modern kita belum tercapai, kemudian unmet need yang harus kita turunkan juga masih jauh dari harapan begitu ya. Kemudian KBPP, KB pasca persalinan, kemudian kelahiran pada usia remaja memang sudah hampir mendekati target, tetapi kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan itu pun masih tinggi. Kemudian putus pakai juga masih relatif tinggi. Nah, dari indikator penggunaan kontrasepsi modern dan unmet need saja, ini kita memang dihadapkan pada tantangan yang besar, ya, artinya kita harus berupaya lebih kuat lagi, lebih keras lagi dari sebelum-sebelumnya supaya target kita bisa tercapai. Penggunaan kontrasepsi modern lebih meningkat, kemudian yang tidak terlayani tadi yang disebut unmet need itu bisa dilayani semua. Nah, maka untuk itu salah satu strateginya melalui pelayanan momentum seperti ini. Nah, kebetulan kita punya deputi baru, beliau juga merasa tertantang untuk itu, dibuatlah pelayanan momentum setiap bulan. Nah, kemungkinan nanti sampai akhir tahun akan ada nih setiap bulan. Nanti sekarang Mei PSA, nanti Juni kalau tidak salah ada pekan KBPP ya, itu direktorat lain yang pegang, nanti setelah itu apa lagi gitu ya. Nah, jadi itu tujuan dan alasan mengapa ini harus kita lakukan. Kemudian terkait target target kita punya rumus gitu ya untuk menghitung. Jadi dari katakanlah kita punya target MCPR tadi penggunaan kontrasepsi modern berapa, kemudian kita lihat jumlah PUS kita berapa ya. Nah, sudah tercapai berapa sehingga kita harus mendapatkan berapa lagi ya peserta KB baru dan seterusnya. Maka itulah ada formulanya untuk menghitung itu sehingga target bisa dicapai. Nah, jadi kalaupun dirasakan terlalu besar artinya capaian dia kemarin memang masih rendah gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa nanti. Kalau masih istilahnya masih penasaran bagaimana cara menghitungnya, nanti bisa nanti ya kita diskusikan bagaimana rumus pusat menghitung ya, kemudian diproyeksikan ke masing-masing kabupaten kota. Artinya dengan formula itu coba kita simulasikan di kabupaten atau kota Palu misalnya ya. Nah, kita masukkan, ketemu nggak itu target seperti itu, benar atau tidak gitu ya. Mungkin beda-beda sedikit lah ya. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya target itu dibuat bukan asal taruh angka gitu ya. Kita punya data sebelumnya, data di samping tadi data PUS-nya, kemudian target yang harus dicapai berapa, kemudian
pelayanan sebelumnya, rata-rata pelayanan Sudah sebelumnya, berapa, ya. Berapa, kemudian capaian ketika kegiatan itu dilakukan tahun lalu seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan tahun ini, targetnya itu tidak lebih rendah dari tahun lalu itu kuncinya. Nah, bahwa dia sedikit lebih tinggi, itu juga menyesuaikan gitu. Jadi artinya kalau tahun lalu bisa tercapai, kenapa sekarang tidak, gitu kan? Ya. Nah, tapi memang itu berbeda antar provinsi, antar kabupaten, kota. Pasti tadi menyesuaikan dengan data yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, jadi memang teman-teman lini lapangan maupun mitra ya perlu kita sampaikan hal itu. Alasannya target kita belum tercapai, ya. Tujuannya bagaimana supaya cakupan lebih meningkat. Tadi ya target bisa tercapai. Bagaimana menghitungnya itu ada rumusnya, gitu ya. Jadi kalau sekarang lebih berat, berarti kemarin terlalu ringan kerjaannya. Ya kan? Begitu ya Mbak Dewi. Iya. Kemarin bisa tercapai, masa yang ini tidak bisa tercapai? Gitu? Iya. Tercapai. Iya. Kalau Mbak Dewi Dokter Resa saya yakin tercapai. Iya, karena tahun lalu kita bisa mencapai PSA misalnya 1,2 juta. Kenapa sekarang kita tidak bisa? Nggak Kan bisa. gitu. Tapi memang targetnya dinaikkan dari Sedikit tetapi dinaikkan. ada rumusnya tadi. Ada rumusnya juga. Penyesuaian dari ke beberapa indikator tadi. Iya. Karena memang itu menjadi beberapa pertanyaan para mitra juga ya, kayak seperti bidan. Mereka biasa mempertanyakan targetnya ini seperti apa sih OPD menentukannya. Jadi memang tidak seperti hanya melempar dadu ya Pak. Sebenarnya kalau menurut saya bidan itu nggak perlu galau. Karena yang punya Tinggal target bayangin. ini kan program. Iya. Ya kan bidan kan hanya melaksanakan. Ya kan yang punya target itu program, apakah di provinsi atau di kabupaten kota. Bahwa bidan di situ sebagai pelaksana, ya kan. Kalau tidak tercapai, yang harusnya yang istilahnya jantungan kan orang program yang ada di OPD. Ya, jadi bidan tenang aja. Iya. Yang penting saya sudah melaksanakan dengan baik, saya sudah kerjakan kan gitu. Istilahnya kalau dia mau tidak perlu pusing begitu. Iya. Kecuali memang bidan itu dia adalah pemegang program di kabupaten. Dia wajar dia stres gitu. Jadi tetap slogannya di mana ada bidan. Itu ada KB. Oke. Tadi kita ditemakan tentang bicara manfaat KB. Oh iya, kita mau kembali ke situ ya di opening Sebelum tadi. kita akhiri Soal stunting. Jadi itu Soal opening stunting. itu yang akan mengakhiri sebentar. Iya, soal stunting dan juga KB. Kan kita akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, sudah beberapa tahun belakangan ya, berbicara sedang hype terkait dengan isu stunting. Apalagi dengan tema Harganas kita tahun ini kan juga terkait dengan ini ya, mana tuh keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Tentunya itu salah satunya adalah stuntingnya itu sendiri. Tapi bagaimana sih kita ini BKKBN mengelola terkait KB? Ini apa sih korelasinya, hubungannya KB antara KB dengan stunting, Pak Direktur? Ya, jadi kan stunting itu ya kan penyebabnya kan karena gangguan. Ya jelas stunting itu kan gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya, tumbuh kembang. Yang penyebabnya itu salah satunya kan karena infeksi kronis, kemudian kurang gizi kronis, ditambah lagi untuk sanitasi. Nah, kurang gizi, sakit itu kan bisa misalnya begini, si ibu baru melahirkan, kemudian dia tidak ber-KB, si bayinya masih menyusui, ibu sudah hamil lagi. Nah, artinya di sini kan harus berbagi kebutuhan gizinya, ya kan, untuk yang ibunya sendiri, kemudian untuk bayi yang disusui, dan janin yang dikandung. Nah, itu dari segi asupan gizi saja kaitannya kan sudah jelas ya. Ketika si ibu tidak ber-KB, maka pasti ada risiko terjadi kekurangan asupan gizi. Kita tahu salah satu asupan gizi
itu adalah penyebab atau ya risiko terjadinya stunting ketika gizinya kurang. Jadi dibagi 3 dokter ya. Ya. Ibunya. Maka disitulah perlunya KB pasca salin untuk mengatur jarak, ya kan, mengatur jarak kelahiran atau kehamilan berikutnya. Ketika ibu ini sudah melahirkan kemudian langsung KB, kan dia sampai 3 tahun yang akan datang dia tidak akan hamil. Nah, otomatis dia perhatiannya, ya salah satu penyebab stunting juga kan pola asuh yang kurang ya. Nah, dengan dia tidak berbagi tadi, dia tidak hamil, sudah tenang ya, artinya tidak khawatir akan hamil, dia akan menyusui dengan baik, asupan gizi untuk bayinya baik, untuk dirinya sendiri juga akan cukup karena dia tidak terganggu yang tadi terbagi-bagi. Kemudian pola asuhnya, perhatiannya terhadap bayinya juga akan maksimal ya. Jadi itu pun bagaimana dia mengasuh anaknya dengan baik, kemudian ibunya sendiri tidak kekurangan gizi, kesehatannya baik, dia bisa fokus ya, tidak terpecah konsentrasinya, tidak berbagi dengan hal-hal lain, maka pengasuhan terhadap anaknya akan optimal. Nah, itu juga bisa mencegah terjadinya stunting. Nah, kemudian ketika gizinya baik ya, kemudian kondisi fisik dan mentalnya baik. Jadi intinya tadi ya, pola asupan gizi, kemudian pola asuh, kemudian infeksi dan lain ini kan. Nah, ibunya tidak mudah sakit gitu ya. Nah, itu yang ingin saya katakan. Ibunya tidak mudah sakit, kemudian bayinya tidak mudah sakit. Ya, nah, itu juga akan mencegah terjadinya stunting. Karena ketika bayi masih dalam proses tumbuh kembang 2 tahun pertama dia sering sakit, yang tadi sakit kronis tadi, itu juga akan menyebabkan gangguan ya, sering sakit-sakitan lah ya, diare, batuk pilek, ya, kemudian apalagi penyakit kronis ya tertular dari orang lain ya, memang yang paling besar diare ya, karena asupan gizinya pasti akan banyak yang terbuang gitu ya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, artinya ketika semua kondisinya kesehatannya prima ya, ibu dan bayi, maka itu juga akan mencegah terjadinya risiko stunting gitu ya. Jadi memang saling kait mengkait ya, tidak bisa dikatakan satu saja gitu ya. Kemudian ketika dia anaknya bisa diatur, katakanlah belum terlalu banyak anaknya, dari segi ekonomi juga katakanlah pas-pasan begitu ya. Nah, itu kan bisa lebih diatur ya. Coba bayangkan ketika satu keluarga itu penghasilan keluarganya pas-pasan, dia sudah punya anak yang masih kecil-kecil 2 atau 3. Ya kan, dari segi ekonomi itu dia akan terbebani. Imbasnya nanti pasti dia untuk kebutuhan gizi, beli bahan makanan juga kan tidak akan sesuai gitu ya. Ya, gizi tidak terpenuhi, mudah sakit lagi, tambah lagi masalah. Artinya itu semua saling terkait ya. Seperti itu mengapa KB itu penting ya. Baik pada ibu yang katakanlah baru menikah, pasangan yang baru menikah, tetapi kondisinya belum siap hamil, ya katakanlah masih si ibunya ini memang berat badannya kurang, lingkar lengannya kurang dari standar, apalagi misalnya kurang darah, anemia begitu ya. Nah, artinya belum siap untuk hamil, maka dianjurkan untuk KB dulu kan. Karena ketika si ibu yang belum siap hamil tadi karena anemia, berat badannya kurang gitu ya, itu pasti akan berakibat nanti janin yang dikandung pun akan berebut tidak berebut gizi, tidak optimal, kebutuhannya itu tidak akan terpenuhi dengan baik. Siap. Berarti memang ber-KB itu sangat penting ya, apalagi kan untuk menjarangkan kelahiran ataupun menunda kelahiran, karena kan di masa golden age-nya itu kan di 2 tahun, apalagi kalau stunting pencegahannya itu di 2 tahun itu kan ya. Jadi ringkasnya KB itu 4 terlalu. 4 terlalu ini sangat terkait dengan
kejadian stunting. Ya kan, terlalu muda ya kok oke, dia boleh menikah, tapi karena masih terlalu muda sebaiknya jangan hamil dulu, ya KB dulu kan. Tentu saja yang aman begitu ya. Aman dalam arti nanti recovery-nya itu akan mudah. Terlalu tua ya kan, artinya dia sudah di atas 35 tahun, apalagi anaknya sudah banyak ya kan. Nah, kalau dia hamil lagi risiko akan terjadi stunting juga besar, maka dia harus ber-KB. Terlalu dekat tadi ya sudah saya jelaskan. Terlalu banyak, lebih dari 3 ya, karena Pak Hasto, Kepala BKKBN sering menjelaskan bagaimana ketika seorang yang sudah sering melahirkan begitu kan, apapun tidak hanya tubuh manusia ya, apapun benda yang sudah sering digunakan berkali-kali, pastikan kondisinya kan tidak lagi seperti semula ya kan. Nah, itu pun artinya organ-organ itu tidak akan berfungsi dengan baik ya. Organ-organ reproduksinya ya, nanti aliran darah ke janin juga mungkin tidak sebaik ketika dia masih muda atau ketika dia belum terlalu banyak melahirkan. Maka itu terlalu banyak, itu pun salah satu risiko terjadinya stunting. Jawabannya adalah KB. Jadi 4 terlalu ini semua dijawab dengan KB. Dan 4 terlalu ini semua berisiko terjadinya stunting. Itu inti dari hubungan antara KB dan juga stunting. Siap. Jadi Pak Budi, istri pakai KB? Pakailah, harus. Kalau di sini harus jawab iya. Kalau di rumah pakai. Aduh, nanti saya ditegur lagi dari kaper ini kalau. Oke deh, asik ya. Masih ada? Mungkin kita ke yang terakhir, statement penutupnya ya. Saya mau tanya soal ini. Atau Bapak ada lagi? Iya. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Oke. Masih banyak. Pak Direktur. Tinggal satu. Tinggal satu. Untuk ini kami kan ini sudah di pertengahan tahun. Kemudian Bapak alhamdulillah sudah sampai di tahap direktur. Itu pesan untuk kami ini yang insya Allah siapa tahu bisa sampai di level itu. Jadi apa yang gitu ya? Amin. Pertama, siap-siap ya, pertama pendidikan. Nah, pendidikannya kan saya tidak mengatakan harus S2 ya, tetapi kita harus punya pendidikan yang cukup, gitu kan. Nah, karena itu semua kan akan berpengaruh. Kalau pendidikannya katakanlah tidak sarjana, tidak akan mungkin dia bisa menduduki golongan 4 ke atas ya. Ya, itu kan tidak mungkin. Nah, sementara untuk menjadi eselon 2 itu kan minimal dia harus eselon 4B ya. Golongan 4B maksud saya. Nah, jadi pendidikan itu memang tidak hanya bagaimana kita punya kompetensi, punya mindset gitu ya, tetapi akan berpengaruh terhadap jenjang kita. Yang kedua memang prinsipnya gini, apapun tugas yang kita terima ya kita lakukan dengan baik. Apapun tugas ya, karena ketika kita melakukan semua itu dengan baik ya kan, pasti itu kan berpengaruh juga bagaimana penilaian pimpinan dan seterusnya gitu ya, dan bagaimana juga ketika kita diakui, kita akan punya rasa percaya diri. Ketika kita punya rasa percaya diri, maka kita akan bisa mengikuti proses-proses selanjutnya gitu ya. Jadi intinya kita itu harus memang bekerja dengan hati gitu ya. Jangan bekerja karena mengharapkan hasil saja gitu. Itu jadi do by heart lah gitu. Siap, do by heart. Iya. Ayo kita jalan-jalan ke Dubai. Dubai. Nah, intinya prinsipnya gini, dimanapun kita berada, apapun tugas yang diberikan, kita lakukan yang terbaik. Kembali lagi ke 3M itu Pak Budi. 4M. Mau 4M. Apa tuh? 4M kalau dokter tadi kan 4M. Terlalu. Ini M. Kalau kami jangan 4M dokter. Yang pertama jangan menyalahkan. Yang kedua jangan mengeluh. Yang ketiga jangan membanding-bandingkan. Yang keempatnya Lani jawab. Jangan menolak. Itu kalau dokter bilang tadi, kalau sudah ditugaskan ya harus dikerjakan. Nah, tapi jangan menolak itu tergantung. Kalau itu
salah ya kita Ya. harus menolak. Betul. Ya kan, artinya kita tetap harus sesuai aturan, Aturan, gitu ya. ya. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan, kalau itu tidak sesuai dengan aturan, kita boleh menolak. Benar, kok. menolak. Oh, Siap. Ya. Berarti kembali ke Dubai Heart. Dubai. Yang pertama, Hati yang menentukan itu. yang Apakah ini pertama baik? tadi apa? Ya. M apa? Jangan menyalahkan. Jangan Menyalahkan. menyalahkan. Menyalahkan itu. Ya, kita analisis. Kita bicara Ya, filosofi ini ya. ya. Menyalahkan. Saya pernah diajari oleh senior saya, beliau mantan dirjen. Ketika orang menyalahkan orang lain, berarti dia belum selesai belajar katanya. Artinya belajar tentang kehidupan. Ketika dia menyalahkan dirinya sendiri, berarti dia sedang belajar tentang hidup. Tetapi ketika dia sudah tidak menyalahkan siapa-siapa, Termasuk dirinya. berarti dia sudah selesai belajar. Luar biasa. Artinya ini loh hidup, bahwa tidak ada yang sempurna. Itulah, siapapun pasti punya salah, punya kekurangan. Gitu. Menyalahkan. Ya. Ya. Jangan menyalahkan. Oke, yang Yang kedua, jangan mengeluh. mengeluh. Ya. Mengeluh itu sebenarnya manusiawi ya. Tapi jangan terus dikit-dikit mengeluh gitu kan. Iya, dokter. Ya, mengeluh itu boleh-boleh saja. Karena itu kan fungsi kontrol kita, bahwa kita lelah. Telah. Ketika kita lelah, maka kita harus istirahat. Gitu, tapi jangan terus teriak-teriak gitu loh. Saya capek. Cukup kepada diri kita sendiri. Ya. Dan itu penting menurut saya. Itu adalah isyarat dari dalam diri kita bahwa kita butuh istirahat, kita butuh keseimbangan. Gitu. Caranya ya bersosialisasi, jalan-jalan, rekreasi, mendekatkan kepada dan sebagainya, kan gitu ya. Tinggalkan sebentar Setuju ya? pekerjaan. Ya, setuju, sangat setuju. Yang terakhir, dokter. Yang ketiga apa? Belum terakhir. Oh, terakhir. Tidak, tadi yang terakhir sudah. Jangan membanding-bandingkan. Oh, ya. Berarti ini yang terakhir. Ya. Ya memang betul. Tetapi membandingkan itu ada positifnya juga menurut saya. Oke. Karena dengan membandingkan kita punya motivasi. Motivasi. Betul. Ya kan? Kalau kita tidak membanding-bandingkan, pasrah begitu saja, tidak ada dorongan kita untuk meraih tadi yang pengen jadi direktur tadi. Aduh, saya sudah jadi kepala bidang ini. Ternyata masih ada yang di atas. Ya, tetapi bukan berarti terus kita terlalu melihat ke atas terus. Ya, gitu. Misalnya, kok teman saya kerjanya lebih baik dari saya, ya gimana ya caranya kan gitu. Kok dia kayaknya nggak pernah capek ya, gimana ya? Itu artinya membandingkan itu perlu dalam rangka memotivasi diri kita. Kalau kita yang membandingkannya, tapi kalau orang lain membandingkan kita dengan orang lain itu gimana? Kan ada lagi ungkapannya. Enggak. Jangan pedulikan kata orang gitu kan. Jadilah diri sendiri gitu kan. Saya lupa persisnya gimana. Pokoknya apapun yang mereka katakan. Terus menyaut penonton. Kalau barusan nih yang keempat tadi udah selesai ya? Sebenarnya sudah, Dok. Karena yang tadi pertama itu dokter sudah jawab. Jadi ini yang terakhir. Jangan banding-banding. Lanjut lagi, dokter. Kami senang. Kami senang sebenarnya. Yo, nanti dong sesi berikutnya. Ini sudah berapa SKS ini? Ya, siap. Sudah S3 kita ini. Wani Piro. Dibayar. Udah berbayar ya kalau lebih durasi. Dibayar pakai ini, oleh PPK. Itu pun tidak tahu apa ininya. Oke, iya. Jadi yang terakhir deh, direktur statement terakhir sebagai penutup ya, boleh ya? Boleh. Kita minta. Kita minta tanggapan dari Pak Direktur nih. Gimana sih menurut Pak Direktur BKKBN ini untuk kedepannya, di masa depannya itu seperti apa nantinya BKKBN? Bagaimana apanya nih? Kedepannya eksistensinya. Saya bukan tim Prabowo. Jadi nggak bisa jawab. Pemerintahan yang baru nanti mau bikin apa gitu kan? Yang jelas atau program inilah program kita ini. Yang jelas program ini memang sangat strategis gitu ya. Tanpa program KB khususnya ya,
Indonesia tidak akan mencapai kondisi seperti sekarang gitu kan. Kita bandingkan tahun 70-an ketika satu keluarga anaknya 5 atau lebih gitu ya, dengan ekonomi yang sekarang kondisinya lebih sulit dari dulu ya kan. Pasti yang tadi cita-citanya Indonesia emas apa segala macam itu kan tidak akan mungkin tercapai gitu. Nah, sekarang kita sudah ada di angka 2,1 secara nasional total kelahiran, angka kelahiran total kita. Nah, memang tidak semua provinsi sekarang kebijakan menjadi sama. Tidak semua kabupaten kota dalam satu provinsi katakanlah yang sudah mencapai 2,1 itu kan sama kan, karena katakanlah provinsi itu 2,1 tapi antar kabupaten kan pasti tidak bisa sama ya. Beda, ya. Ada yang masih 3 atau lebih gitu ya. Nah, kebijakannya nanti akan lokal. Nah, untuk yang sudah 2,1 berarti bagaimana kualitas istilahnya sumber daya manusia tadi itu yang perlu ditingkatkan sehingga Indonesia Emas bisa dicapai. Sementara yang masih belum gitu, itu yang masih perlu tadi program KB tadi untuk mengatur jumlah kelahiran gitu ya. Nah, artinya program Bangga Kencana khususnya KB dan kesehatan reproduksi itu masih akan tetap dibutuhkan. Tidak hanya untuk membatasi atau mengurangi jumlah kelahiran, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas. Gitu. Jadi KB-nya itu untuk meningkatkan kualitas tadi, mencegah stunting, pengasuhan yang lebih baik, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik, ekonomi keluarganya bisa terjaga, biaya pendidikan terpenuhi, kan gitu. Siap gerak. Tidak. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Itu dia tadi. Oke, Leni. Bincang-bincang kita dengan Pak Direktur. Iya, terima kasih ya, Bapak Direktur Dr. Haji Zamhir Setiawan. Terima kasih banyak Pak Direktur sudah mampir podcast kita, podcast MPC BKKBN Sulawesi Tengah. Balik besok ya. Besok pagi. Semoga nanti bisa berkunjung lagi ke Sulawesi Tengah. Masih ada beberapa SKS utangnya. Boleh. Oke, Novega BKKBN, demikianlah tadi kita bincang-bincangnya di podcast kita kali ini. Dan ada informasi lagi buat kalian yang ingin konsultasi langsung, konsultasi online gratis terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga alat dan obat kontrasepsi. Kalian bisa langsung menghubungi Jessica Line, jendela informasi online seputar kesehatan reproduksi dan KB di nomor berikut ini. Gratis ya, 1 kali 24 jam. Dan juga bisa menghubungi admin Was pengawasan kami jika Novega BKKBN menemui adanya pelanggaran terkait dengan KKN, gratifikasi dan sebagainya. Boleh langsung menghubungi nomor ini juga yang akan dibalas langsung oleh admin pengawasan. Demikian, terakhir kita boleh salam-salam BKKBN ya, menutup perjumpaan kita. Ke kamera tengah Pak Direktur. Salam BKKBN, berencana itu keren. Bye. Oke. Terima kasih banyak. Luar biasa.